Sidang pembunuhan Brigadir Yosua sudah memasuki babak akhir kasusnya terdakwa Eliezer. Kemarin dalam pemeriksaan terdakwa, Eliezer menegaskan bahwa Sambo memerintahkan dia untuk membunuh Yosua. Mampukah pengakuan dan keterangan Eliezer menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan Eliezer? Pagi ini kita akan membahasnya dengan narasumber melalui daring. Nanti akan bergabung bersama kita pengacara dari Richard Eliezer, Roni Talapesi. Dan yang sudah bergabung bersama kita adalah pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep. Mas Timi, selamat pagi juga. Tuh ada Mas Roni udah nampak. Oh, udah kelihatan ya. Selamat Baik. pagi. Oh, pagi Mas Roni sudah bergabung bersama kita. Selamat bergabung juga Mas Roni. Saya langsung ke Mas Roni kalau begitu. Kemarin menjadi mungkin bisa dikatakan, mungkin boleh dikoreksi ya, tapi terakhir kali mungkin kita bisa akan mendengar pernyataan dari Richard Eliezer karena setelah ini kan hanya akan menjawab tuntutan dan itu kan nanti akan disampaikan oleh tim pengacara begitu atau penasihat hukum. Tapi kemarin menjadi momen bagi klien Anda, Richard Eliezer, dan memang kita lihat menjadi momentum bagi keluarga juga yang akhirnya datang ke sidang dari Richard Eliezer kemarin. Tapi Mas Roni, apakah Anda yakin semuanya sudah disampaikan sebelum tuntutan kita akan lihat dalam 1 atau mungkin 2 minggu lagi? Apakah semua yang sudah bisa disampaikan Richard Eliezer sudah disampaikan untuk meyakinkan bahwa Richard Eliezer memang tidak memiliki niatan untuk membunuh, bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Verdi Sambo? Betul Mas Tim, apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer sudah sesuai yang dia ketahui dan juga sesuai fakta ya. Kalau kita lihat bahwa keterangan ketika menjadi saksi dan keterangan ketika hadir menjadi terdakwa masih sama ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini sebelum, pasca, dan sesudah dari penembakan, itu semua ceritanya berkesinambungan. Kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan ini sesuai dengan fakta persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi yang lainnya ataupun alat bukti yang lainnya ya. Jadi ini kita lihat, jadi sebelum penembakan itu ada cerita soal senjata Steyr, ada cerita soal senjata AS. Ini di mana sama seperti kesaksian dari Ricky Rizal. Kita bicara contohnya ya. Kemudian sebelum penembakan kemudian ada pemanggilan ke lantai 3. Ini sama seperti kesaksian Ricky Rizal juga. Kemudian yang disampaikan naik ke lantai 3 kemudian membawa senjata Steyr sama juga keterangannya seperti dengan Kuat Maruf maupun ADC yang lainnya, Daden, Romer dan lainnya, Prayogi. Dan kemudian sebelum penembakan juga klien saya kan orang terakhir dipanggil, kemudian dipanggil oleh asisten rumah tangga yang bernama Agus yang sayang sama sekali bahwa sampai sekarang Agus ini tidak tahu keberadaannya di mana. Dan kemudian ke Duren 3 waktu kejadian penembakan itu pun keterangannya bersesuaian dengan yang lainnya. Jadi ketika sampai di Duren 3 kemudian turun Kuat Maruf almarhum, di mana Kuat Maruf menyampaikan bahwa Richard Eliezer juga pun membawa barang karena disuruh bawa tas masuk ke dalam bersama PC, kemudian Kuat Maruf, Ricky Rizal. Ini bersesuaian ya. Kemudian di TKP-nya juga pun ketika ada suara jongkok atau berlutut sama seperti keterangan Ricky Rizal gitu kan. Kemudian di dalam TKP yang memegang senjata tersebut itu kan kalau keterangan Kuat Maruf menyampaikan bahwa Verdi Sambo memegang senjata, kemudian kalau klien saya sudah jelas ya, dia sudah mengakui ya. Kemudian juga pun Ricky Rizal menyampaikan bahwa Verdi Sambo juga memegang senjata, di mana senjata tersebut dia menembakkan ke tembok. Kalau Verdi Sambo menyampaikan itu senjata HS yang diambil dari pinggangnya almarhum Joshua, sedangkan keterangan Ricky Rizal yang nyambung itu kan keterangan Ricky Rizal dengan ini Richard Eliezer, karena terakhir senjata HS tersebut itu ada di dashboard mobil. Kemudian dari dashboard mobil tersebut Richard Eliezer menyerahkan kepada Verdi Sambo. Jadi kalau di Duren 3 ini bahwa dari 4 orang yang berdiri
dari saksi dua ini, Ricky Rizal maupun Kuatmaruf menyampaikan bahwa Verdi Sambo memegang senjata. Jadi kan fakta persidangan adalah ada penembak selain Richard Eliezer. Jadi logikanya adalah ketika ada penembak yang lain di sini, di dalam TKP itu dari 4 orang ini 2 orang yang memegang senjata, yaitu Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Ada juga pun kesaksian Richard Eliezer sama seperti berkesinambungan dengan keterangan dari balistik, di mana keterangan dari ahli balistik menyampaikan bahwa peluru yang ada di badan almarhum Joshua identik dengan pistol dari Richard Eliezer, tetapi yang di kepala tidak identik dengan pistol dari Richard Eliezer. Ini supaya nyambung karena apa? Karena yang di kepala itu adalah penembak kedua. Kalau kita lihat di fakta persidangan ketika pengacara Verdi Sambo lebih banyak mengejar terkait dengan penembakan yang ada di dada. Yang kami menjadi heran buat kami, kenapa mereka tidak mengejar penembakan yang di kepala. Saya pikir itu juga pun sudah dilihat oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum ya. Nah, seperti yang tadi Mas Roni katakan bahwa memang ada beberapa kesaksian yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer, tapi kita harus akui juga beberapa terdakwa lain memberikan keterangan yang berbeda. Nah, Kang Asep, ini kita tahu Richard di sini posisinya adalah sebagai seorang justice collaborator. Melihat tetap ada keterangan lain yang berbeda dengan Richard Eliezer, khususnya dalam detail terkait dengan momen pembunuhan tersebut. Bagaimana Richard Eliezer ataupun dari tim pengacara Richard Eliezer ini bisa meyakinkan begitu, atau bagaimana hakim bisa diyakinkan sebuah keterangan, terutama kalau keterangan ini memang seperti Richard Eliezer kan justice collaborator sendiri nih Kang Asep. Keterangan dari satu orang tersebut bisa benar-benar menjadi keyakinan hakim. Mengingat masih ada keterangan yang bertolak belakang dengan itu atau berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh justice collaborator tersebut, Kang Asep. Ya, yang pertama Tim, bahwa nanti hakim itu pasti patokannya 185 ayat 6 ya, artinya kesesuaian satu dengan yang lain, yang kedua latar belakang alat bukti itu yaitu saksi ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada yang jadi perbedaan. Pertama, yang menembak tuh hanya Eliezer. Di lain pihak yang tidak hanya Eliezer tapi ada penembak lain karena dibuktikan dengan luka yang berlebih, selongsong dan peluru satu itu. Kedua, bahwa ada versinya bahwa dia diperintahkan menembak, tapi ada versi lain dia dihajar dan itu memang perbedaan-perbedaan itu justru nanti akan dipertimbangkan oleh hakim. Yakin nanti dalam pertimbangannya mana yang bersesuaian. Jadi versi katakan ada versinya Sambo ya dan versinya Eliezer. Itu saya yakin hakim akan mempertimbangkan itu semua. Namun kan sekarang jangankan hakim, saya yakin publik pun bisa menilai ya. Nah, penilaiannya pertama tadi sebenarnya latar belakang di antaranya kejujuran ya. Kejujuran itu lihat dari kontinuitas atau konsistensi. Nah, konsistensi ini misalnya sekarang kita punya lembaga yang namanya LPSK. Ya, LPSK itu kan menilai sejauh mana dia membuka aib itu, sejauh mana dia bekerja sama, sejauh mana dia tetap keterangannya membuka aib itu. Nah, kita kan di persidangan bisa lihat. Jadi kalau sekarang selama ini ada yang mempertentangkan LPSK hanya melindungi tindak pidana tertentu ya. Nah, yang lain juga tidak, yang tertentu pidana yang membahayakan keselamatan orang yang akan membuka aib itu. Jadi ini pasti akan dipertimbangkan. Tapi saya yakinnya kalau saya boleh mengamatin, kalau lihat dari pertama sampai akhir, kalau Eliezer Kelina Mas Roni ini bohong, tidak konsisten, pasti dicabut JC-nya. Nah, maka itu nanti kita lihat tadi yang rekamannya ketua majelis menjelaskan bahwa dia akan dalam putusan. Nanti putusan kalau dikabulkan JC-nya, nah barulah mungkin ini sejarah hukum akan diukir. Ini perkara yang menarik perhatian publik nasional maupun internasional. Bahkan nasional kan sampai Jokowi 4 kali ya mengatakan burung lah ini. Kemudian juga petinggi-petinggi dan publik pun boleh dikatakan tanda petik ya menjadikan hiburan ya perkara ini, walaupun bagi saya orang kampus justru akan sekarang semakin terbuka ya. Satu ya, kita belajar bahwa memang di Republik ini dimanapun ketika ada perkara yang menarik perhatian, kita butuh orang-orang semacam Eliezer yang berani pengakuan dosa, mengakui, berani menyesali, dan berani menerima semua tanggung jawab. Nah, kemudian satu itu. Kedua, pembelajaran kedua adalah sejarah hukum akan diukir. Selama ini orang menilai bahwa perbuatan membunuh itu adalah perbuatan terlarang. Bapak kan
ya itu diancam hukumannya. Tapi kita kan belajar, selama ini kan belajarnya karena terpaksa pasal 48 atau karena perintah undang-undang. Nah mudah-mudahan saya berharap sekali lagi ya, tapi nanti majelis yang nilai. Saya hanya mengamatin aja. Ya, tapi saya yakin kalau itu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, saya yakin pasal 51 akan dipergunakan oleh Mahkamah Agung. Semua kenapa? Ini ada exception-nya, ada kekecualiannya kalau ketika melaksanakan perintah jabatan, perbuatan terbunuh itu pidananya, bebannya beralih kepada yang memerintah, yang diperintah hanyalah alat, ya. Memang secara etis, secara agama mungkin itu dosa. Oke, selesai, itu sudah selesai diakui yang bersangkutan. Cuman secara juridis itu ada di pasalnya penghapusan. Jadi kelak mahasiswa hukum saya di mana saya mengajar akan mulai paham bedanya memperingan dan bedanya menghapus. Kalau memperberat udah tahu lah, kalau residivis harus diperberat. Tapi kalau orang-orang semacam yang dapat JC itu ujungnya harus dihapuskan. Itu pembelajaran. Tapi kita berharap ini terlepas nanti majelis memutus apapun, tapi bagi kami ya orang kampus bisa akan dapat pembelajaran sangat berharga. Ya, ada dia hukum itu walaupun melakukan perbuatan, tapi ada alasan penghapus itu yang, dan mudah-mudahan dia akan menjadi sejarah, jadi student gitu kan, bahwa perkara ini adalah karena sebanyak sejarah hukum selalu dimulai dengan kasus. Nah kasus itulah yang akan membuka aib itu. Oke. Nah terkait dengan posisi JC tadi, Justice Collaborator tadi, kita memahami sejauh ini memang selama persidangan Richard Eliezer ini memang menjadi justice collaborator, tapi Mas Roni seperti kita lihat kemarin bahwa ini akan masuk dalam pertimbangan hakim. Ini berarti status justice collaborator ini pun dalam pertimbangan, dan apakah nanti divonis sebagai seorang justice collaborator atau tidak pun itu akan masih ada di tangan hakim ya sampai saat ini. Adakah kemungkinan ataupun keraguan dari Anda dan klien Anda bahwa status JC ini bisa saja tidak diakui oleh hakim di ujung persidangan nanti, Mas Roni? Kami tidak ada keraguan, Mas Tim, ya, bahwa tahapan dari status Justice Collaborator dimulai dengan pemberian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian ditindaklanjuti oleh tuntutan jaksa penuntut umum, kemudian dalam vonis majelis hakim. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 terkait dengan penghargaan negara kepada saksi yang bukan merupakan pelaku utama yang berani atau yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar suatu kejahatan. Jadi buat kami ini merupakan tahapan, Mas Tim, dan ini yang kami sampaikan bahwa kami sudah mengajukan surat pada majelis hakim yang mulia, kemudian juga pun kami sebelumnya sudah mendengar dari LPSK juga sudah mengajukan surat kepada jaksa penuntut umum dan juga akan ke majelis hakim. Jadi merupakan tahapan ya setelah dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan status GC dengan adanya perjanjian, karena di dalam perjanjian tersebut, Mas Tim, itu sangat diatur dengan ketat ya. Setuju dengan Pak Asep tadi sampaikan bahwa ketika status GC diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ini selalu dievaluasi dan selalu diupdate, selalu diawasi Richard Eliezer. Bagaimana perkembangan dalam Richard Eliezer menyampaikan atau konsisten terhadap proses persidangan ini. Karena sewaktu-waktu bisa dicabut. Tapi buat kami bersyukur karena sampai saat ini Lembaga Perlindungan Saksi Korban selalu mengikuti dan selalu mengevaluasi Richard Eliezer, dan keterangan yang disampaikan masih sama seperti keterangan ketika LPSK melakukan assessment kepada Richard Eliezer. Jadi kalau kita melihat kenapa LPSK begitu banyak di dalam ruangan persidangan, Mas Tim, karena mereka full tim hadir. Ada yang bagian assessment, ada yang bagian memperhatikan mimik muka Richard Eliezer, apakah ini berbohong atau tidak, kemudian ada yang menjaga keamanannya. Jadi ini full, Mas Tim. Jadi saya juga memperhatikan, saya baru mengerti ya ketika di ruang persidangan saya lihat begitu banyak anggota LPSK karena mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi sampai saat ini ketika Richard Eliezer kemarin menyampaikan keterangan terdakwanya, ini sama seperti keterangan dia waktu menjadi saksi, kemudian sama seperti ketika dia di penyidikan, dan sebelum penyidikan ketika di assessment sama LPSK masih sama. Jadi kita lihat di sini, dan perlu diingat oleh publik bahwa Richard Eliezer satu-satunya
pelaku yang bukan pelaku utama yang diterima oleh LPSK. Kan kalau kita lihat dulu kan pernah ada terdakwa yang lainnya, contohnya PC yang mengajukan diri sebagai korban yang mau terlindungi tapi tidak diterima karena asesmennya tidak berhasil. Nah ini sebenarnya mulai kita bahwa dalam hal memperjuangkan keadilan, bahwa dalam hal ini Richard Eliezer, masyarakat kecil, kita lihat bagaimana tentunya, saya rasa bahwa ini bukan soal untung menang ya, tetapi ini terkait dengan rasa keadilan ya. Oh, ini ada orang yang lemah, orang kecil, yang anak muda yang terancam masa depannya, hilang masa depannya karena keangkuhan seorang mantan atasannya. Kemudian dalam proses ini kita lihat bagaimana berbelit-belit juga kelihatan di dalam proses persidangan OJ juga pun berbelit-belit. Ini kan yang kita tidak mau sehingga dalam proses ini rasa keadilan itu hanya milik segelintir orang atau orang yang karena mempunyai uang, orang yang mempunyai kekuasaan, tetapi ini rasa keadilan itu juga milik dari orang-orang yang kecil. Ini menjadi contoh kasus yang bagus untuk kedepannya sehingga ketika masyarakat kecil ingin memperjuangkan keadilannya di tengah-tengah proses persidangan, proses penegakan hukum, mereka tidak akan ragu, tidak akan takut. Kan selama ini stigma ketika orang mau mencari keadilan itu susah. Tetapi dalam hal ini kan kita lihat bagaimana karena seorang Richard Eliezer, dia dengan kejujurannya, kemudian dia berani mengambil resiko dan dia mengambil sikap dengan segala resiko, Mas Tim. Resiko tentunya dia diancam, resiko tentunya dia dimusuhin, tentunya keselamatannya dia. Tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa negara juga pun harus melihat hal ini. Seperti itu, Mas Tim. Oke, Kang Asep, terkait dengan JC tadi, kalau kita lihat sih tampaknya memang sepanjang persidangan mengemban status JC tadi lancar-lancar aja begitu Kang Asep. Tapi sekali lagi bahwa dalam pertimbangan akhir tentu saja hakim yang akan menentukan apakah Richard Eliezer ini akan keluar sebagai justice collaborator atau tidak. Nah, apa yang bisa menggugurkan hal itu? Meskipun kita mendengar tadi seperti kata Mas Roni, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kekhawatiran bahwa status JC ini akan dicopot oleh hakim, tapi apa yang akan bisa memungkinkan hal tersebut, atau sebenarnya sepanjang semua keterangan yang diberikan benar bisa dibuktikan dengan bukti lainnya, maka memang lancar-lancar saja sampai akhir pun. Dan apa efeknya terhadap Richard Eliezer kalau sampai akhir ia tetap diterima sebagai JC, Kang Asep? Kang Asep masih di mute tampaknya. Oh ya, patokannya adalah kontinuitas dari konsistensi ya, yaitu sebagai bukan saksi pelaku utama yang bekerja sama untuk membuka tindak pidana. Nah, artinya ini pemeriksaan sudah selesai loh, Mas Demi. Pemeriksaan sudah selesai. Artinya semua sudah diperiksa. Karena kan acaranya tinggal tuntutan perkara Eliezer ya, dan nanti penasihat hukum dalam mengajukan pembelaan ya, ada replik, duplik ya, terus kemudian juga tinggal putusan. Hanya tinggal itu. Kalau pemeriksaan sudah selesai, artinya sudah tidak ada lagi jawab menjawab. Artinya keterangan selama ini kontinuitas dan kebenaran yang disampaikan oleh Eliezer tanda petik ya, itu kan selalu dipakai karena selalu majelis perhatikan kalau majelis menanya, kamu ini begini, kamu ini begini, tapi kayak Eliezer tidak pernah ya, karena tidak pernah menegur untuk itu. Dan kalau cerita itu bohong ya, yakin sejak awal juga pasti ada perubahan, ada perbedaan. Contohnya kekerasan seksual berakhir dengan kata perkosaan gitu kan, dan seterusnya itu nampak perbedaan terminologi. Tapi untuk Richard kan tidak. Maka saya pikir karena ini pemeriksaan sudah selesai, LPSK tidak mencabut, saya yakin pasti hakim akan mengabulkan sebagai JC. Cuma kan persoalannya tinggal nih hakim ini hukumannya mau pemperingan atau menghapus ya. Kalau saya sejak awal sikap saya jelas sebagai pengamat maupun sebagai yang pernah pengalaman ya praktek sebagai hakim, ya pasti saya harus hapus tindak pidana aja karena dasarnya ada. Tinggal itu yang perkara. Cuman lebih menarik sebelum jauh tim ya, bahwa justru dari perkara ini adalah ini pembelajaran yang sangat-sangat berharga dari Eliezer ini. Saya berharap kelak bahwa ada orang-orang kecil yang karena relasi kuasa, karena terpaksa, karena tekanan untuk berani bersikap seperti Eliezer. Nah kalau bersikap seperti Eliezer ternyata ada reward dari negara, yaitu dalam bentuk putusan, apalagi putusannya adalah bebas ya, sekali lagi bahkan bebas sekali lagi ya, bukan lepas apalagi diperingan, saya yakin aib-aib yang ada di institusi manapun akan terbongkar. Karena saya yakin di Republik ini banyak kasus-kasus ya, yang ini kebetulan contohnya adalah pembunuhan, mungkin juga perkara-perkara lain yang sebenarnya tindak pidananya lebih
kejam ya atau kejahatan serius, entah terorisme, entah korupsi, entah kejahatan HAM, entah narkotika apalagi ya, saya tahu persis kalau narkotika. Ada orang-orang kecil yang berani seperti Eliezer mengatakan bisa karena terpaksa, bisa karena tekanan, dia membuka dan ada pembelajaran. Ternyata hukum lahir, negara lahir. Ada nggak usah takut. Artinya biar ini, kalau ini tidak dibuka, ya tidak hanya di perkara Eliezer, perkara-perkara yang ada orang-orang kecil yang berani mengatakan perkara yang besar, orang kecil membuka aib yang besar untuk kepentingan negara ini, kesejahteraan bangsa ini, dan kecerdasan orang-orang kecil. Karena pembukaan seperti itu hanya mengatakan, ya, mesejahterakan, artinya negara itu sejahtera. Di kalimat berikutnya mencerdaskan, artinya butuh orang-orang cerdas untuk kesejahteraan ini. Artinya perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Eliezer dengan keberanian mengakui dosa, mengakui penyesalannya, siap menerima tanggung jawab dan hukum melindungi. Kalau ini dilakukan oleh anak-anak bangsa di institusi manapun, di lembaga manapun, setidak-tidaknya negara ini kita akan sejahtera lah pasti ya. Korupsi pasti akan hilang. Saya berani mengatakan hilang korupsi ya, kalau memang orang-orang berani mengatakan, tapi kali hukum harus hadir. Nah, saya kira elit itu pelajaran berharga loh bagi kita semua. Dimanapun, termasuk saya kan di kampus saya kecil ya, masih harus berani ketika teman-temannya nyontek diberitahukan, kan dosen tidak bisa ngawasin semua, itu lingkungan terkecil. Lingkungan terbesar saya kira tadi, ya di eksekutif, dari legislatif, apalagi di yudikatif lah. Saya di lingkungan yudikatif itu, saya tahu persis lah, bukalah semua. Contoh yang sedang tangani KPK kan, hakim agung tertangkap, bukalah aib-aib yang lain, supaya ini tidak terulang. Nah, inilah pembelajaran dari Eliezer mengajarkan kita tidak usah takut karena hukum melindungi Anda, bahkan hukum akan membebaskan Anda. Itulah pembelajaran bagi semua. Tapi sekali lagi, para ahli hukum jangan berteori, jangan ngarang, jangan demi pendapatan berpendapat. Oke, itu catatannya. Ini menjadi sebuah simbol atas gerakan yang lebih besar begitu ya, Kang Asep ya. Bukan hanya sekedar kasus ini saja, makna dari bagaimana hukum melindungi mereka yang jujur. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga ahli hukum pidana Kang Asep Iwan Iryawan. Mas Roni, kalau kita tahu bahwa seorang justice collaborator itu memang tugasnya bukan hanya jujur saja memberikan keterangan mengenai apa keterlibatannya dalam sebuah kasus, tapi juga untuk menggambarkan secara terang benderang keterlibatan dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus yang juga menjerat dirinya begitu. Menurut Anda apakah sudah jelas siapa saja yang dijelaskan oleh Richard Eliezer dalam kasus ini dan keterlibatan mereka maupun unsur perencanaannya sudah terang benderang dijelaskan oleh Richard Eliezer dan sudah didukung oleh bukti-bukti lain yang ada dalam sidang ini? Betul Mas Tim, jadi yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini sudah menggambarkan suatu peristiwa pidana di mana ada perencanaan, kemudian di mana ada eksekusi, kemudian di mana selesai ada penembakan, eksekusi tersebut ada namanya membersihkan TKP atau jadi sebelum pas kejadian dan pasca ya. Jadi ini semuanya semua yang disampaikan oleh Richard Eliezer adalah peristiwa pidana yang utuh. Jadi kalau yang disampaikan adalah kalau saya melihat ya, ketika saudara Ricky Rizal dipanggil ke lantai 3, kemudian ada ditanyakan mengenai kejadian Magelang, kemudian ada menyampaikan kata tembak, menawarkan yang disampaikan oleh pengacara Ricky Rizal. Menurut kami di situ sudah dimulai perencanaan tersebut, Mas Tim. Jadi ketika dipanggil Ricky Rizal kemudian menawarkan atau perintah ya, kemudian ada keluar kata-kata tembak, itu juga tuh sudah masuk dalam rangkaian dari perencanaan. Kalau perencanaan ini kita lihat kan setelah penembakan kemudian ada kalau kita lihat membersihkan TKP, kemudian di mana secara bersama-sama bergeser dari rumah Duren 3 pergi ke rumah Saguling, kalau kita lihat seperti itu ya. Tetapi sekali lagi Mas Tim, ini semuanya kami kembalikan kepada majelis hakim kan. Tapi kalau dari kacamata kami tim penasihat hukum, apa yang disampaikan oleh klien kami merupakan yang disampaikan suatu peristiwa pidana yang utuh ya. Perlu diingat bahwa klien kami ini kan dalam bekerja, apa yang diketahui, apa yang ini di luar dakwaan sekalipun juga ketika ditanyakan dia menyampaikan kan apa yang diketahui. Jadi
kita lihat bahwa ini persidangannya cukup baik. Kami berharap bahwa ketika klien kami sudah kooperatif, kemudian dia dalam hal persidangan ini menunjukkan sikap kooperatif dan juga pun bekerja sama baik dalam persidangan ini, kami berharap juga pun jaksa penuntut umum melihat ini juga kan terkait dengan tuntutannya kan. Jadi karena ini merupakan sekali lagi terkait dengan rasa keadilan itu, Mas Tim. Nah, kalau soal keterlibatan siapa-siapa saja dalam keterangan dalam sidang, kita juga mendengar bahwa perintahnya adalah bunuh, begitu. Apakah Richard Eliezer yakin betul dengan penggunaan kata bunuh ini, dan apakah hanya satu kali disebut atau beberapa kali disebut? Dan kalau kita mendengar dalam keterangan tersebut juga bahwa pada saat Ferdy Sambo memberikan pemerintah untuk membunuh tersebut, walaupun belum dijelaskan caranya, menurut pengakuan Richard Eliezer, Ibu PC pun mendengarnya. Itu yakin mendengar, mengetahuikah, atau sekadar berada di tempat tuh, menurut pengakuan Eliezer, Mas Roni? Iya, karena ketika ada di lantai 3, itu Richard Eliezer menyampaikan bahwa ada komunikasi antara PFS dan PC yang menanyakan terkait dengan CCTV Duren 3 dan terkait sarung tangan. Jadi Richard Eliezer tidak pernah menyampaikan sarung tangan itu dipakai dari rumah Saguling. Ini salah besar ya. Yang bahwa yang disampaikan Richard Eliezer adalah sarung tangan tersebut itu dipakai di rumah Duren 3, tetapi di rumah Saguling dia sudah mendengar bisik-bisik, ibaratnya kata-kata tersebut gitu. Jadi itu sudah ditanyakan oleh majelis hakim ya. Jadi kalau penasihat hukum dari Ferdy Sambo menyampaikan bahwa Richard Eliezer menyampaikan bahwa ini Ferdy Sambo memakai sarung tangan dari rumah Saguling, itu salah besar. Jadi begini, kalau kita lihat bahwa mereka mencoba menyerang Richard Eliezer untuk menggugurkan status justice collaborator dengan menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini keterangannya berdiri sendiri. Padahal tidak loh. Keterangan Richard Eliezer ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya sebelum waktu penembakan dan pasca penembakan ya. Itu semua didukung. Lalu sebelum tadi saya sudah jelaskan bahwa Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa lokasi swab itu untuk FS dan PC bukan di rumah Duren 3, tetapi di rumah Bangka. Ini juga pun sudah disampaikan oleh saksi dari petugas swab, kemudian saksi dari ART, ADC, itu sudah menyampaikan. Kemudian sebelum penembakan ketika saudara Ricky Rizal dipanggil ya, kemudian ada perintah juga atau pertanyaan atau penawaran terkait dengan tembak. Kemudian juga pun klien saya dipanggil juga ke lantai 3 oleh Ricky Rizal. Ini berkesinambungan. Kemudian ditanyakan juga mengenai apa kau bunuh. Ini kan sebenarnya perintah di lantai 3 itu ada, Mas Tim. Terkait tidak diakui oleh saudara Ferdy Sambo, kan sudah disampaikan oleh klien saya, seandainya ada CCTV lantai 2, lantai 3, ini perkara tidak akan rumit. Dan kemudian juga berkesinambungan dengan keterangan Ricky Rizal yang mana. Karena Ricky Rizal menyampaikan bahwa senjata HS itu ada di mobil dashboard. Jadi ketika Ferdy Sambo menanyakan mana senjatanya almarhum Joshua, itu kan Richard Eliezer, kalau di keterangan Richard Eliezer, dia mengantarkan ke atas. Itu ada di CCTV yang dia memakai tas Tumi itu. Nah itu kan sudah jelas. Kemudian ketika dia naik ke lantai 3, dia menyerahkan. Ini supaya ceritanya ini nyambung semua, Nasib tidak putus-putus. Kalau Ferdy Sambo kan menyangkal itu silakan saja, itu haknya dia. Tetapi kita coba merangkai bahwa ini keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Kemudian waktu sebelum penembakan Richard Eliezer masuk ke mobil di situ, itu juga pun diperkuat oleh keterangan Kuatmaruf dan Ricky Rizal gitu loh. Jadi keterangannya tidak sendiri. Kemudian di TKP juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh saya, jongkok berlutut, itu juga disampaikan oleh Ricky Rizal. Kemudian Ricky Rizal menyampaikan dia tidak melihat ke distrik karena ada panggilan hati atau panggilan orang. Tapi dalam hal ini juga pun ada fakta persidangan, Kuatmaruf melihat Ferdy Sambo maju dan melihat-lihat ke belakang. Kuatmaruf bilang saya takut juga ditembak. Nah, mereka sudah tahu secara sadar kan bahwa Ferdy Sambo memegang senjata. Kembali tadi yang diskusi saya sebelumnya bahwa di dalam TKP itu kan yang terungkap bahwa memegang senjata Ferdy Sambo dan dua. Tetapi kalau kita lihat hasil dari poligraf
bahwa menyatakan bahwa Kuatmaruf berbohong. Kemarin menarik di persidangan Ricky Rizal ketika saya memantau juga bahwa Ricky Rizal menyampaikan ahli mereka bahwa poligraf itu merupakan alat bukti yang sah gitu loh. Jadi ini kan sudah terungkap di persidangan, satu bilang sah, satu bilang tidak sah ahlinya ya. Tetapi kan kembali lagi kepada keyakinan hakim, sehingga kenapa kemarin hakim sampai turun ke lokasi karena memperkuat lagi ya. Kalau saya lihat untuk lebih meyakinkan hakim dalam menjelang putusan ya, melihat TKP. Jadi menurut kami sebenarnya perkara ini, ya kita tahu dari awal bagaimana rumitnya perkara ini. Kenapa? Karena TKP-nya rusak, kemudian CCTV-nya tidak ada, terus bagaimana saksi yang di awal coba digiring oleh satu kondisi untuk menyatakan. Tetapi ketika kami tim penasihat hukum tidak melakukan eksepsi dan kami punya kesempatan untuk pertama kali memeriksa para saksi, tentunya akhirnya semua hal-hal tersebut itu kan terungkap di persidangan ya. Ini kan merupakan juga bagian dari strategi kami tim penasihat hukum. Dan ini semua berjalan ketika sebelumnya disampaikan Richard Eliezer sendiri tidak berdiri sendiri. Kenapa? Richard Eliezer ini ceritanya berkesinambungan ketika pasca penembakan. Dia kan diinterview sama Propam, sama anggota Polres Jakarta Selatan. Dan dia sudah menyampaikan skenario tembak-menembak. Kan logikanya dia tahu skenario tembak-menembak itu kan dari lantai 3 rumah Saguling. Dan itu diiakan oleh Verdi Sambo. Ketika pemeriksaan di Paminal semua menyampaikan tembak-menembak gitu loh. Jadi tidak mungkin klien saya menerima perintah di luar apa yang diperintahkan gitu loh. Kemudian sudah sejalan dengan perintahnya begitu ya. Sudah sejalan dengan perintahnya. Kemudian fakta persidangan sisa pelurunya adalah 12. Glock 17 kan isinya 17 sudah ditanyakan, tetapi kebiasaan tidak mengisi full. Kemudian ada narasi yang mungkin menyampaikan Richard itu menembakkan 8 kali, tidak nyambung. Kalau Glock 17 taruhlah kita ikutin ya, isi full 17. Kalau sisa 12 ya berarti 5 yang keluar. Kok ada 8 selongsong? Ini kan logika-logika ini sederhana ini yang coba diputarbalikkan. Jadi menyudutkan Richard Eliezer. Jadi kami menduga bahwa memang sudah sejauh hari sudah membuat skenario di atas skenario lagi gitu loh. Sehingga bisa mengorbankan anak buahnya atau Richard Eliezer, orang yang paling kecil. Itu yang kami sayangkan. Tetapi kan terkait fakta persidangan ini kan Mas Tim semua sudah terungkap. Jadi tidak bisa berdiri sepotong-sepotong atau berdiri sendiri, tetapi rangkaian peristiwa pidana ini harus utuh. Seperti itu Mas Tim. Makasih Mas Roni. Jadi semua yang disampaikan Richard Eliezer sejauh yang tadi digambarkan Mas Roni sudah ada hal lain untuk mendukungnya, baik itu kesaksian dari terdakwa lain atau saksi lain maupun barang bukti yang ada di lokasi. Nah, Kang Asep, saya ingin ke Verdi Sambo, Kang Asep. Verdi Sambo ini sejauh ini yang kita ketahui mengakui peristiwa pembunuhan terjadi, mengakui juga bahwa ini saya agak mengambil beberapa hal dari sidang obstruction of justice juga nih. Verdi Sambo juga mengakui bahwa memang menciptakan skenario awal itu untuk melindungi Richard Eliezer yang menembak Joshua. Itu kata-kata dari Verdi Sambo. Jadi ada skenario awal yang diciptakan, ada peristiwa pembunuhan. Verdi Sambo juga digambarkan memiliki motif, walaupun mungkin yang digambarkan motifnya oleh Verdi Sambo dan fakta persidangan bisa jadi berbeda, tapi setidaknya Verdi Sambo pun mengakui ada motif juga begitu, mengapa ia sampai memerintahkan ataupun memerintahkan untuk menyakiti yang berujung pada pembunuhan ataupun memerintahkan untuk membunuh Joshua. Ada juga ya obstruction of justice setelah itu, Verdi Sambo juga lah yang merencanakan untuk mencoba mengaburkan peristiwanya untuk menghindari hukum gitu. Peran dari Verdi Sambo tampaknya Verdi Sambo sendiri pun tidak bisa memungkiri begitu, Kang Asep. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah peran dari orang-orang yang melaksanakan perintah Verdi Sambo. Beberapa di antaranya saat ini sedang dituntut hukuman terberat pasal 340. Sementara seperti Richard Eliezer mengatakan hanya memang menjalankan perintah, bahkan takut untuk menolak perintah. Ini mungkin tidak hanya untuk Richard Eliezer saja, yang lain pun mungkin mengalami ketakutan yang sama begitu dalam menjalankan perintah. Sehingga pada vonisnya nanti, Kang Asep, memang ini harus sangat-sangat jeli, terutama pada saat memvonis mereka yang didakwa pasal 340 nanti. Akankah sama untuk seluruh
setidaknya 4 dari 5 terdakwa pembunuhan ini menurut Anda, dan apakah hakim akan mampu bisa melihat perbedaan peran tiap-tiap dari terdakwa ini, karena itu yang menjadi penting. Hukumannya hukuman terberat untuk mereka. Ya, yang pertama ya, ada kelompok pembunuhan, kelompok 5, ada kelompok OOJ, kelompok 6. Nah, tapi Sambo ini di kelompok 5 masuk, di kelompok 6 masuk ya. Nah, dakwaannya masuk dua-duanya. Kalau di kelompok 5 ya, jelas sudah sering katakan 340 itu terbukti ya, pasti hukumannya. Tinggal bermain apakah hukuman mati seumur hidup atau penjara. Tapi kalau mati saya pesimis di PN ini ya. Tapi tidak tahu kalau di PT di MA ya. Fakta sekarang menunjukkan PN seumur hidup, di MA lagi musim juga hukuman mati sekarang di MA. Iya. Itu ya. Tapi sekarang yang menarik di kelompok 6. Di kelompok 6 Sambo mengakui, bahkan minta maaf dan tanggung jawab saya katanya kan. Artinya apa? OOJ ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada peristiwa sebelumnya. OOJ diakui bahwa itu ada penghilangan barang bukti, kemudian merusak barang bukti, dalam kata rekayasa itu sekarang bohong, ya, mengakui kan? Berarti di kelompok OOJ-nya Sambo terbukti, ya, dia mengakui karena dia mengakui perbuatan itu, bahkan dia meminta maaf, ya, kelompok 6. Nah, tinggal di kelompok 6. Apakah di kelompok 6? Nah, kita bandingkan di kelompok 5 itu ada Eliezer, ya. Nah, kelompok 6 juga sama parameternya. Selalu kan, nah sengaja itu dia menghendaki atau mengetahui. Tinggal dibuktikan di kelompok 6. Apakah mereka juga menghendaki? Atau karena dikaitkan dengan perkara Eliezer, apakah dia juga atas perintah jabatan? Oke, perintah jabatan. Cuman perintah jabatan tadi, ya selalu parameter saya katakan ya, de facto, de jure, ya otoritas pengendalian. Kalau bahasa psikolognya Mas Reza, apakah tekanannya sekali lagi objektif atau subjektif ya. Kalau dia itu tahu ya, sekali itu perbuatan rekayasa sejak awal, instingnya reserse atau instingnya di propam bahwa ini adalah rekayasa, berarti dia menghendaki dong. Tapi kalau enggak, sekali lagi di kelompok 6 harus ada yang bebas sekirakan kalau memang dia bisa membuktikan bahwa itu perintah jabatan. Kelompok 6 ya. Atau karena terpaksa, bisa juga karena terpaksa kan berlapis tuh di kelompok 6 tuh ya, dari kepangkatan. Kelompok 6 itu pasal 48 bisa berlaku, pasal 51 bisa berlaku. Cuman kembali, mohon maaf ya, bukan ini ada Roni depan saya. Ya penasihat hukumnya harus jeli seperti Roni permainannya gitu kan. Jadi buktikan bahwa mereka itu ya bisa menghadirkan ahli-ahli yang bisa menjelaskan posisi terdakwanya waktu itu ketika rekayasa berlangsung. Kalau di kelompok 5, bisa menarik sebaliknya. Sambo tidak mengakui ya, bahkan minta tanggung jawabnya berdua sama Eliezer kan, jangan libatkan KM, jangan libatkan istri saya, jangan libatkan R. Kamu dengan saya tanggung jawab. Nah itu juga memang menarik, lucu. Ya jadi menarik tanggung jawab. Dan saya tidak pernah lihat ada permintaan maaf dari Sambo kepada Eliezer secara terbuka atau di ujung kalimat atau tidak, saya agak lupa. Teman kalau di kelompok 6, Sambo mengakui. Nah cuman kelompok 6 bisa lepas, bisa ringan, bisa hapus tuh tergantung nanti pembuktian penasihat hukum meyakinkan hakim. Tapi kalau di kelompok 5 ini ya jelas kalau saya beranggapan untuk Eliezer jelas tuh ya, patokan untuk menghapuskan itu sudah ada. Atau apalagi yang dihadirkan ahli-ahli yang dihadirkan oleh Mas Roni ya, baik ahli pidana, baik psikolog maupun disapa Romo Manis itu kan. Jadi itu menurut saya yakin kalau di kelompok 5 ini. Cuman persoalannya, nah nanti hakim harus berani mempertimbangkan kata hajar, kata menembak dikaitkan dengan OOJ-nya. Kan tidak mungkin ya kalau dia nyuruh mengajar, kan ngapain untuk merusak dan menghilangkan barang bukti? Justru semakin tekan Eliezer. Justru di sini mau mengajak lagi Eliezer tanggung jawab. Jadi sebenarnya perkara sangat-sangat menarik tadi pertanggungjawaban. Cuman pertanggungjawaban tidak bisa dibebankan kepada semua terdakwa. Tadi tergantung terdakwanya, bisa diperingan, malah bisa dihapuskan. Nah, kalau di kelompok 5 jelas saya berani keyakinan saya sejak awal saya katakan ya harus masuk itu barang ya. Cuma tinggal hukumannya berapa sesuai derajat kesalahannya. Tapi kalau Eliezer saya jelas tidak dapat dipidana. Saya akan pertahankan pendapat saya sampai kapanpun ya, karena jelas itu bisa dibuktikan pendapat Romo, pendapat Reza, bisa yang enak terlalu subjektif kalau saya katakan pendapat Albert, karena bagaimanapun Albert adalah mahasiswa terbaik saya. Tapi jelas pendapat hukumnya boleh bandingkan lah dengan para ahli hukum lain, saya masih bertanggungjawabkan. Nah, tapi di kelompok 6, nah ini ya karena memang perkaranya tidak terlalu seksi menarik ya, jadi tidak terlalu ini. Tapi sebenarnya kalau jeli di kelompok 6 ini harus ada yang sekali lagi harus ada yang hukumnya diperingan karena terpaksa tadi ya terpaksa ada tekanan-tekanan tertentu. Atau juga saya lihat ada beberapa sebenarnya yang harus dibebaskan mirip Eliezer. Cuma dia sanggup menjelaskan seperti strateginya Roni, bagaimana menjelaskan situasi ketika dia diperintahkan dia tidak ada pilihan lain gitu karena ketakutan
sebenarnya saya pernah mendengar tuh, karena selintas kan media juga, terdakwa di kelompok 6 tuh ya, kenapa kami harus dipersalahkan? Tanggung jawab di mana? Nah ini juga pembelajaran berharga penting. Mengapa hakim harus menjatuhkan berat terhadap Sambo? Karena lembaga ini dirusak, ya dirusak dalam arti ya publik udah mengetahui lah. Yang lebih mengerikan, bayangkan habis 90 lebih ya polisi, terlepas mereka salah atau tidak salah, harus menjalani proses baik yang di PTDH, sudah di PTDH, jadi terdakwa lagi, dihukum lagi. Bayangkan keluarganya. Terlepas apapun, kita harus ada kemanusiaan di situ, dalam arti karena perbuatan orang satu ini yang menyebabkan ya rusaknya lembaga, baik institusional, personal, bahkan tidak hanya itu, sebenarnya prosedural dirusak. Ya, karena prosedural dirusak. Coba dari mulai kejadian, ya perencanaan yang digambarkan oleh Roni, kemudian di pelaksanaan, bagaimana dia masih bulat, masih berkelit dan berkilah, dan setelah itu yang saya sesalkan juga ya, ini yang penting, maaf saya harus katakan, tapi kalau ada yang keberatan saya siap ya, kalian berdua silakan jadi saksi gitu kan, ya karena namanya penasehat hukum itu mendampingi terdakwa, sekali lagi ya, jadi keberadaan penasehat hukum di ruang itu mendampingi, bukan membohongi. Saya katakan, kalau anda menjadi membohongi, kasihanlah. Masih banyak fakultas hukum, orang tua yang mempercayakan kepada kami di fakultas untuk belajar, itu para penasihat hukum kok masih belajar untuk membohongi. Ya. Karena apa? Ini kan konsistensi tadi ya, sekali lagi, kontinuitas konsistensi ketika mengeluarkan terminologi hukum, apalagi berdalih hukum, dibalik pembenaran terhadap perbuatan yang jelas-jelas perbuatan itu biadab. Ini catatan, ini buat semua lah ya, sindiran untuk semua lah ya, Kang Asep ya. Bukan hanya dalam kasus ini saja, ya. Ini yang tidak kita ingin lihat. 1 minggu lagi, mungkin Rabu ini, bisa jadi 2 minggu lagi ya Mas Roni, kita akan lihat bagaimana sidang tuntutan. Ini sidang yang paling cepat dibandingkan dengan sidang terdakwa lainnya, sehingga kita akan lihat apakah tuntutan akan bisa disampaikan oleh JPU pada Rabu depan sesuai dengan permintaan dari hakim. Terima kasih banyak waktunya Mas Roni Talapesi dan juga Kang Asep Iwan Iryawan sudah hadir. Kita harapkan yang terbaik keluar dari sidang ini saat menuju ke tahapan-tahapan berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat untuk Mas Roni dan juga Kang Asep.